Lah ngapain harus Jumat? Kenapa enggak sekarang? Wis Jumat wae. Nah di sana saya diajak Jumatan. Lah kowe ya konyol. Saya ini Kristen bu ajak Jumatan. Dengar suara adzan benci. Pengennya ya Allah. Pengen tak patak-patok atau masjid itu. Kesaksian mantan Kristen ini bisa menjadikan sebuah pelajaran bagi kita, bukan hanya untuk umat Kristen saja, namun apa yang disampaikannya bisa menjadi petunjuk istiqomah kita terhadap agama Islam. Assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan tim Studio Islam Channel edukatif, channel inspiratif penyampai kebenaran Islam yang menyajikan fakta dunia Islam maupun dunia kristologi tentunya. Nah, sahabat-sahabat muslim, selama ini kita semua masih di dalam Islam, niscaya masih diberi kesempatan untuk mendapat hisab dari Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang-orang yang di luar Islam. Mereka semua sudah ditentukan untuk dimasukkan ke dalam neraka dan khalidina fiha abada, dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Karena mereka akan dibawa langsung ke nerakanya Allah tanpa pertimbangan dan tanpa pembelaan. Mereka semua akan dijadikan satu bersama Tuhan-Tuhan yang mereka sembah di dunia. Beruntunglah orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah. Salah satunya pria ini yang dulunya sangat membenci Islam karena doktrin gereja dan para pendetanya. Dari kecil saya dicekoi dengan paradigma agama di luar Kristen adalah sesat, dan bagaimana saya didoktrin bahwasanya Islam itu adalah agama yang keras, agama yang ya seperti itulah, dan saya termakan omongan itu, termakan paradigma seperti itu. Singkat cerita, dulu waktu saya menginjak usia remaja mengarah dewasa, paradigma itu terngiang-ngiang lagi dalam pikiran saya. Dengar suara adzan benci karena apa? Buat saya itu mengganggu. Tengah tidur, kebetulan rumah kami dulu itu dekat dengan masjid. Pengennya ya Allah, pengen tak patak-patok atau masjid itu. Bahkan saya melihat orang berjenggot, orang yang pakai cadar, orang yang pakai celana 3/4. Ini orang ini kurang peradaban buat saya itu. Karena apa? Bahannya kurang kok dinggo. Dan saya mengirim kebencian di situ. Apa yang dikatakan itu benar. Tim Studio Islam sendiri dalam hal ini tidak menyalahkan pihak agama manapun, karena di dalam Islam sama demikian. Di masa kecil kita semua didoktrin bahwa agama di luar agama Islam adalah agama yang sesat. Sehingga wajar saja jika mantan Kristen ini begitu membenci kepada Islam. Bahkan sampai ingin sekali melenyapkan muazin di masjid yang sedang mengumandangkan adzan. Bahkan bukan itu saja, ia membenci keseluruhan yang ada di dalam Islam, sampai celana cingkrang dan jilbab yang dia hina-hina dan permasalahkan. Namun begitu mudah Allah membalikan hati yang benci ini menjadi cinta dan sayang kepada Islam. Nah, kita semua pasti penasaran bagaimana bisa demikian. Tentu saja karena Allah adalah muqallibal qulub, yang maha membolak-balikan hati. Jadi awal mulanya ia mengenal Islam bersumber dari akhlak seorang muslim yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi Masya Allah, setelah saya belajar mengenal tentang Islam, diperkenalkan dengan teman tahun 2010, saya mulai mengerti. Ternyata Islam tidak sekeras yang saya pikirkan, tidak sejahat yang saya kira. Saya menemukan sosok orang Islam yang lemah lembut hatinya. Bahkan saya tekan begitu rupa. Kebetulan dia ini teman satu pekerjaan saya dulu waktu di Jombang. Kami bekerja dalam satu wadah perumahan, properti. Kita bergerak di usaha properti, perumahan. Kita satu tim ada 6 orang. Dan satu tim tuh biasanya kan pasti kompak.
Kompaknya begini, satu makan semua makan, satu tidak makan semua tidak makan. Nah yang satu orang ini kami udah sepakat satu tim mau makan, semua harus makan. Yang satu ini tidak mau makan, alasannya apa? Duit nggak halal. Buat saya, nggak halalnya dari mana? Kita nggak nyuri. Dia bilang itu bukan haknya kita, Mas. Lah kalau kamu nggak mau ambil semuanya nggak dapat, saya bilang gitu. Tapi dia tetap bersikeras, terserah. Tapi saya nggak mau. Di situ saya marah, saya mau pukul dia. Dia bilang, pukul saya nggak apa-apa, Mas. Bunuh saya nggak apa-apa, dia bilang. Asalkan satu, sampean tobat. Ojo mbok pangan duit yang bukan haknya. Saya langsung situ kayak ditempeleng. Ini orangnya kok biasa tapi kok punya mental yang kuat. Tak gebrak begitu rupa dia nggak menter. Akhirnya saya bertanya, alasanmu apa kok kamu kayak gitu? Mas, buat saya kebenaran itu lebih penting dari semuanya. Aku makan duit yang haram itu nanti ke depan saya juga tidak enak hidup saya. Maka saya berusaha menjaga kebenaran itu begitu rupa. Dari situ dia mengajarkan satu nilai buat saya, hal yang kecil, yaitu yang haram dan halal. Kami tim Studio Islam pun tidak menyangka jika mu'alafnya Stefanus ini karena iman dan keyakinan seorang muslim yang memperlihatkan akhlak seorang yang beriman, tidak memakan uang haram dan dia ikhlas tidak mendapat bagian. Melalui peristiwa inilah mantan Kristen ini semakin penasaran mengapa temannya ini tidak mau menerima uang yang tidak halal tersebut. Ternyata jawaban yang dia terima menjadi pintu terbukanya hidayah di dalam hatinya. Mari kita simak bagaimana video selengkapnya. Saya mulai bertanya lagi. Dari hari berikutnya bertanya, kenapa kamu tidak mau seperti itu? Mas, dalam agama aku tidak pernah diajarkan untuk memakan bukan haknya saya. Tidak pernah. Di situ saya semakin bertanya-tanya. Loh, agamaku juga mengajarkan itu. Tapi definisinya apa? Ini haram atau halal? Loh, saya ini bekerja mendapatkan uang loh. Ini menurut saya halal, menurut saya, hikmat saya kemarin. Tapi menurut dia, bukan Mas, itu bukan haknya kita. Kelebihan itu punyanya atasan kita, bukan haknya kita. Bukan atasan nggak tahu. Atasan nggak tahu Mas, tapi Allah tahu. Saya langsung tambah nggak enak hati saya. Wes sampai tak pengen tahu Mas tentang bagaimana kehidupan saya. Besok Jumat ikut saya. Akhirnya saya penasaran. Lah ngapain harus Jumat? Kenapa nggak sekarang? Wes Jumat wae. Nah di sana saya diajak Jumatan. Lah itu ya konyol. Saya ini Kristen bu ajak Jumatan. Akhirnya saya dengan terpaksa masuk di sana. Di pelataran masjid saya dipertemukan satu sosok yang waktu itu saya belum mengenal, tapi ternyata dia sosok terkenal. Mohon maaf Pak, saya masih mulia Pak, saya ini dibawa ke sini, tujuannya apa saya nggak tahu. Dan tujuanmu apa katanya? Dan saya itu mau belajar sama teman saya ini. Belajar apa? Belajar Islam. Dan tujuannya kamu masuk Islam apa? Ya saya nggak tahu. Terus kamu gampang, syahadat toh. Setelah saya syahadat, saya balik lagi, saya tanya, saya sudah syahadat Pak, saya sudah mandi junub, sekarang saya mau tanya, terus saya belajar Islam itu bagaimana? Islam itu bagaimana? Ya kamu belajar kehidupan dulu. Kan saya namanya terjebak di sini dalam tanda kutip, dijebak dalam tanda kutip. Menurut saya seperti itu. Suruh syahadat, sudah syahadat tidak diberi penjelasan, suruh belajar dari kehidupan. Kamu tanya dulu sama ulama-ulama, semua orang-orang dulu. Kamu tanya referensi dulu. Kalau kamu tanya sama saya langsung, jawaban saya pasti kamu tolak. Beliau bicara seperti itu waktu itu. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesaksian ini tentunya sangat membingungkan ya. Mengapa ustadznya sampai berkata seperti ini? Tim Studio Islam menyimpulkan bahwa mantan Kristen ini masuk Islam tanpa memiliki tujuan, sehingga ustadz tersebut menyarankan agar pemuda ini belajar kehidupan terlebih dahulu. Dia disuruh bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya tanpa bimbingan. Siapapun mantan Kristen yang mendapat perilaku seperti itu tentu akan semakin membenci Islam. Tapi faktanya lain. Jika Allah memberi hidayah kepada hambanya, maka tidak ada satupun yang dapat mencegahnya. Itulah yang diyakini oleh ustadz tersebut, walaupun ia tidak membimbing pria Kristen ini. Dengan pelajaran hidup yang dia alami, mantan Kristen ini justru malah semakin terbuka lebar pintu rahmat dan hidayah dari Allah. Jadi inti dari jawaban Ustadz adalah menunggu sampai pria Kristen ini memiliki tujuan untuk masuk Islam. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa.
Rupanya hidayah yang ia dapatkan berawal dari akhlak seorang teman yang hanif dan beriman. Sampai dia diberi waktu untuk melakukan maksiat dari kehidupannya hingga ia bosan dan menemukan tujuan di dalam Islam, yaitu hijrah. Meninggalkan semua perilaku yang menyesatkan, dan Allah memberikan jalan untuk pria ini belajar Islam lebih dalam. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Semua proses para mu'alaf itu pasti dari belajar. Meski naik turun dan bimbang, namun dari kesungguhan belajar, niscaya Allah memberikan petunjuk, kemantapan, dan jalan untuk mendapatkan rahmat serta hidayahnya. Salah satunya seperti pria Kristen ini, luar biasa. Akhirnya saya pulang dengan penuh kegelisahan. Kegelisahan saya begini, aku sebacut syahadat, ning aku ra itu apa-apa. Akhirnya saya mikir, terus saya ini apa agama saya? Kemarin saya KTP-nya Kristen, sekarang saya sudah syahadat, tapi saya nggak ada yang bimbing. Terus agama saya ini apa? Di situ masih ada kegamangan yang luar biasa dalam hati saya. Saya mencari terus, seperti yang diinstruksikan beliau ini. Singkat cerita, sekarang tidak ada yang membimbing, saya masih hidup dalam kejahilian saya. Akhirnya suatu masa 2018, dengan berbagai macam kejadian yang terjadi dalam kehidupan saya, dengan berbagai macam kejadian yang terjadi dalam kehidupan saya ambil keputusan untuk hijrah. Saya benar-benar mau tinggalkan kehidupannya yang lama. Saya ingin belajar Islam. Nah, alhamdulillahnya tahun 2022 Desember kemarin, tepatnya tanggal 29, akhirnya Allah perkenalkan saya dengan Mu'alaf Center Yogyakarta. Di situ saya disyahadatkan ulang, termasuk legalitas, semuanya saya dibimbing, disyahadatkan ulang. Di situ air mata saya tertumpah. Ada sesuatu yang puas yang terlepas dari hati saya. Saya mengucapkan syahadat itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah yang Maha Tunggal, tidak ada Allah lain selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, demikian video dari kami. Semoga bisa diambil manfaatnya dan menjadi sarana edukasi, inspirasi, serta menambah wawasan dan membuka cakrawala berpikir kita agar lebih kritis, logis, dan sistematis untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Dan kami tim Studio Islam hanya manusia biasa yang jauh dari kata sempurna, karena sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kalimat yang tidak berkenan di hati sahabat-sahabat sekalian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.